Nah, kita ngomongin banjir Jakarta. Oh ya, nama gue David. Gue tinggal di California sudah 6 tahunan. Lebih dari 6 tahun. Karena kita ngomongin banjir Jakarta. Jadi kemarin banjir di Jakarta kan. Hari ini apa kemarin? Masih hari ini kali ya. Kenapa banjir? Karena problemnya gitu. Itu kan bukan pinggir laut. Iya, Jakarta punya laut, tapi kan kalau namanya ini daratan terus air lompat begitu kan dari laut itu, misalnya kayak ombak gede itu. Air pasang itu kan cuman paling 200 meter ke sana. Pasti banjir dari hujan. Kenapa banjir? Permasalahan paling utama dari banjir karena penyerapan kurang. Karena dibangun rumah-rumah beton aspal itu kan penyerapan kurang karena dia bukan tanah. Ya kan, kalau tanah kan dinyerap ke bawah. Pertama itu. Kedua, itulah gunanya dibangun sungai, kali atau sungai sebagai jalur air dan penampung air. Sebagai penampung air dan jalur air untuk dibuang. Ada got, depan rumah ada got namanya kan. Jadi air masuk ke got, got akan bawa ini ke kali gitu kan. Kali akan bawa ini ke laut, kan begitu dong. Nah, kalau got mungkin gak ada hitungannya. Tapi kalau kali, sungai itu ada hitungan, ada kalkulasinya. Kalkulasinya begini. Dihitung untuk Jakarta perlu berapa galon air per meter yang harus dibuang. Misalnya per meter, kan panjang sungai, per meternya itu, per 1 meter panjang itu perlu 20.000 galon misalnya begitu, yang dibuang dengan kecepatan segini itu untuk mengukur penurunan tanah. Kalian mengukur kecepatan air, pakai mata nggak kelihatan, tapi itu mengalir ya karena turun kan begitu kan. Nah, itu udah dihitung dalamnya segini, misalnya 20.000 misalnya ya. Perlu 20.000 air yang keluar gitu per 1 meter. Dihitung untuk 1 meter 20.000 galon, berarti lebarnya berapa, dalamnya berapa, kan itu. Sebelum ke situ deh, itu kecepatan. Got dulu. Got itu kan fungsinya buat mengalirkan air dari yang turun di depan rumah tuh, di aspal, depan rumah kita aspal misalnya. Dia masuk ke got. Got ini bawa ini ke sungai ya. Terus sungai tadi dihitung daleman dan sebagainya, kebutuhannya bawa ke laut, kan gitu kan. Nah, permasalahannya di Jakarta banyak yang buang sampah sembarangan. Air di got. Harus tadi got itu kan harusnya buat buang air ini ke kali, ke sungai. Iya kan? Karena buang sampah sembarangan, buang ke got segala macam itu ya udah mampet kan, stuck. Mampet ya, air nggak bisa lewat, banjir kan itu satu. Kedua, oke, gotnya enggak, kalinya, ayo buang sampah juga kan di kali. Buang sampah di kali. Tadi udah dihitung tuh kebutuhannya segini, berarti dalamnya harus segini, lebarnya harus segini, udah dihitung pas gitu ya. Itu dihitung kan keadaan kosong, ya nggak mungkin keadaan ada barang, ada sampah, ada plastik, nggak mungkin loh. Ada sendal, ada sofa gitu ya nggak mungkin. Nah kan, tapi karena buang sampah sembarangan akhirnya begitu. Yang tadi udah dihitung, akhirnya miss. Misalnya udah dihitung 20.000 galon, ternyata karena banyak sampah yang lewat cuma 2.000 galon per meter. Harusnya 20.000 galon ini. Jadi banjir. Kadang nggak kemana-mana airnya, kecepatannya kurang. Air yang datang dari hujan dari atas yang masuk ke got itu kan masuk keluar tuh, itu masuk ke kali banyak gitu. Nggak bisa, harus 20.000 galon, udah dihitung kan tadi ceritanya. 20.000 galon buat ngebuang itu, dan kecepatan penurunan segini kan gitu. Tapi karena tinggal 2.000 galon yang bisa lewat karena sampah semua. So far gitu gila betul. Ada
kasur kan gila betul kerja kasur itu. Set. Itu jadi apa ya? Jadi tinggal 2000 galon. Nggak bisa. Nggak nampung jadinya banjir. Kan itulah fungsinya naturalisasi sungai. Kan dulu siapa yang bikin, Ahok ya? Apa natural ya, bahasanya begitu, naturalisasi sungai itu kan maksudnya atau apalah namanya loh, pokoknya begitu. Dibalikin lagi orang tadi fungsi 20.000 galon, nah dibalikin ke 20.000 galon, digali, di sampahnya digali, bukan sungai digali itu, sampah itu. Kan begitu, bukan sungainya dibikin lebih dalam, enggak, dibikin seperti yang sebelumnya, seperti sesuai awalnya 20.000 galon tadi. Misalnya tadi kedalamannya 10 meter, lebarnya misalnya ya, kedalamannya 10 meter, lebarnya 10 meter misalnya gitu. Itu 20.000 galon kalau per meter ya. Deepnya, dalamnya 10 meter, panjangnya 10 meter, lebarnya 10 meter misalnya, lebarnya 1 meter misalnya gitu ya, per 1 meter. Itu 20.000 galon. Tapi karena banyak sampah segala macam, tinggal 2 meter udah. Jadi tinggal 20.000 galon, tinggal 2.000 galon. Jadi nggak lewat. Nah itu dia. Itulah fungsi naturalisasi atau apapun namanya. Prinsipnya mengembalikan fungsi sungai seperti waktu dibikin. Berapa ukuran sebetulnya? Misal kalau gua gubernur waktu itu dibikin berapa sungainya gedenya sih? Oh dalam segini pak, lebar segini pak, misalnya gitu ya. Dia udah balikin kayak gitu lagi. Sisanya apaan? Sampah. Ya udah keluarin sampahnya. Kan begitu kira-kira. Sederhana sekali. Ya kan? Nah, cuman kan banyak buang sampah sembarangan jadi begitu. Satu, tuh buang sampah sembarangan tuh masalah terbesar. Banjir ya. Kedua, perizinan. Mestinya kan 30% dari tanah yang dipakai buat dihuni itu harus tanah bentuknya. Jadi nggak bisa diaspal, nggak bisa ditutupin gitu. Harus tanah buat penyerapan. Mestinya 30% kalau nggak salah ya. Itu harus begitu. Jadi mestinya kalau Jakarta misalnya gedenya berapa ya? 20.000 hektar lah misalnya gitu ya. Lebih dong. 200.000 hektar gitu misalnya. Dia punya luasnya Jakarta misalnya gitu ya. 20.000 hektar gitu luasnya Jakarta ya. Mestinya kan separohnya, sepertiganya tuh tanah. Nggak boleh ditutupin apapun. Nggak boleh ditutupin semen gitu, enggak, karena buat penyerapan. Tapi kan enggak faktanya. Banyak perizinan yang melanggar. Yang tadi suap nggak tahu, tapi melanggar faktanya kan gitu. Entah siapa yang nyuap, siapa yang pokoknya melanggar aja itu cerita kan begitu. Udah jadi lagi 30 lantai itu gimana? Kan begitu. Dan undang-undangnya itu konyolnya begini. Oh bisa bayar denda. Loh kok denda? Bukan denda harusnya. Harusnya misalnya ada apartemen gitu ya yang melanggar gituan tuh tadi 30% itu kan. Misalnya dia punya tanah 10.000 meter kan harusnya 3.300 buat tanah tuh. Nggak bisa disemen buat penyerapan. Tapi dibikin semua tinggal 1.000. Wah itu kan melanggar tuh. Nah peraturannya kan bisa bayar denda, harusnya enggak. Oke jangan dibongkar. Karena udah jadi kan. Wasting, buang-buang biaya dan segala macam. Tapi denda hukumannya harusnya dia harus beli tanah lagi. Dia nggak boleh dibapain. Terserah mau dimanapun, pokoknya di Jakarta lu beli tanah dah. Misal tadi 10.000 meter dia punya. Kan mestinya 3.300, ya kan? Mestinya 3.300. Ternyata sisanya cuma 1.000 tuh yang buat penyerapan. Berarti kan kurang 2.200 kurangnya, 2.300 kurangnya tuh. Dia harus beli tanah. Tanahnya berapa gede? Kan begitu. Tanahnya minimal harus 5.000 kali. Kok 5.000? Kan kalau 5.000 harus sepertiga cuma 1.500. Betul. Tapi kan lu harus ada 30% lagi dari tanah yang lu beli. Nah lu misalnya dia beli tanah, oke deh gue beli tanah
buat dijadiin hijau gitu ya, tanah doang gitu ya. 5.000 sebagai pengganti 2.300 tadi kan, yang apartemen yang dia punya itu. Nah, beli 5.000, 2.200 nya 2.300 karena utang tadi kan ya, apartemen tuh 2.000 kurang ngutang 2.300 meter kan buat penyerapan. Oke deh, gue beli 5.000, 2.300 nya buat itu. Terus sisanya 2.700, sisanya kan dari 5.000. Gue bikin bangunan, nggak boleh. Kenapa lu? Kan dari 2.700 ini kan harus kasih lagi 30%. Nah itu maksudnya gitu. Jadi kalau dia beli tanah 5.000, mungkin ini bisa pakai cuma 1.500 kali. Kira-kira begitu. Karena ngutang apartemen. Kalau cerita tadi apartemen yang ngutangnya. Nah, mestinya peraturannya gitu. Jadi siapapun yang punya tanah di Indonesia, Jakarta gitu ya, atau di kota manapun, ya kita ngomong Jakarta lah. Di Jakarta harusnya 30% harus punya, bukan punya, harus dibuat hijau. Jadi tanah buat penyerapan. Mestinya begitu. Mesti gitu. Sekarang berapa banyak rumah lu pada yang tanah 300 meter, full 300 meter bangunan semua. Berapa banyak? Tuh ruko-ruko itu gimana? Ruko-ruko itu melanggar semua ruko itu. Emang ada rukonya ada taman? Kan enggak, karena begitu baik nama, harusnya begitu balik nama. Misal gue beli ruko, tanahnya 300 meter, kira-kira aja ya, 4 lantai. Wih, kan 300 meter tuh 4 lantai bangunan semua. Begitu baik nama harusnya kena tuh 30%. Ya kan, harusnya kena 30%. Oh, kalau belinya dari pengembang gimana? Pengembang gede misalnya Sumarekon atau apa gitu ya. Kan udah mengalokasikan tanah buat itu, sisanya bikin ruko gitu ya. Terus dijualin sama dia, gitu ya. Lah, itu kan punya si pengembang. Tapi begitu baik nama kan enggak, bukan jadi punya lu. Lu beli itu ruko. Begitu lu beli kan dapat surat hak milik, betul. Dia punya siapa tuh ruko? Mungkin pengembang punya 1.000 ruko gitu ya. Dia ada tanah misalnya 10.000 meter, kurang 100.000 meter lah misalnya gitu ya. Terus dibikin ruko 7.000 ruko gitu, atau 2.000 ruko gitu, atau 3.000 ruko gitu ya. Saya hijau gitu ya. Oh iya betul, dia bener. Tapi begitu ruko dari 3.000 ruko yang dia punya tuh lu beli, dia punya siapa tuh ruko? Dia punya lu kan? Nah, pertanyaannya berapa tanah yang lu punya? Oh 300 pak. Ruko yang gue beli tanah 300. Oke. Dia 300 itu 30% harus bentuk tanah. Nah, mestinya begitu. Mestinya begitu. Apalagi kalau rukonya warisan zaman dulu. Maksudnya warisan ruko yang bukan pengembang. Misalnya kayak di Jelambar tuh. Waduh. Tuh ruko banyak kagak ada hijaunya itu. Lihat aja. Boleh taruhan mau. Yuk. Mana ada ruko itu ada tanahnya. Itu bikin banjir. Bangunan-bangunan yang tidak mengikuti anjuran, peraturan. Entah kenapa dikasih izin. Dan hukumannya tadi denda, harusnya jangan denda, dia beli tanah lagi. Serah mau di mana, tapi dibikin hijau, nggak boleh ditempatin. Terus ketiga, bangunan liar. Tahu sungai-sungai kali-kali ada bangunan betul-betul gitu. Iya kan, ya nggak ada izin, nggak ada apa itu. Iya kan, dipakai sama dia. Itu nggak boleh.
Oh tapi Pak kita miskin misalnya gitu. Ya betul, itulah tugas pemerintah. Itulah kenapa Ahok dulu bangun apartemen. Ya kan dipindahin ke apartemen. Kan begitu kan nggak bayar apartemen tuh. Oh bayar Pak 15.000, ya 15.000 sebulan bisa apa? Lagi sekarang, itu kan berapa tahun lalu kan? Lagi sekarang 15.000 sebulan buset. Ya betul, berapa 50.000 sebulan. Tetap kecil kan 50.000 sebulan. Kenapa tetap kecil lo? Orang UMP-nya ya 3.500.000 kok lo 50.000 sebulan. Terus 150.000 sebulan itu kecil betul. Punya lo lagi. Lo boleh turunin nih kok warisan. Kurang apa coba? Kan begitu. Tapi lo nggak boleh jual itu kan bagus itu. Udah bener cara Ahok begitu, bikin apartemen yang banyak. Ke atas soalnya dia kan. Kasih tuh buat yang tadi begitu, yang bikin rumah sembarangan, yang katanya nggak punya duit, tuh kasih. Kan begitu, udah bener begitu. Jadi itulah kenapa Jakarta banjir. Karena masalahnya kan begitu terus, nggak ada yang lain kok. Itu aja tadi. Nggak ada yang lain, nggak ada. Oh Jakarta numpuk kebanyakan orang, betul. Kebanyakan orang Pak, padat misalnya gitu ya. Itulah guna justisi. Itulah gunanya ada pembangunan merata, itulah yang dibangun Jokowi dengan infrastruktur. Kan dia bangun infrastruktur tuh. Supaya apa? Supaya daerah juga maju. Kan pekerjaan Soeharto 30 tahun kan membangun Jakarta doang. Ayo semua pusat ke Jakarta. Bayar di daerah semua ke Jakarta. Lihat di Jakarta, tukang dulu zaman dulu ya. Tukang beca, tukang panggul gitu tuh. Orang mana? Mau orang Jakarta kan enggak. Kenapa? Kenapa mereka ke Jakarta? Karena di daerahnya nggak maju, mereka nggak bisa kerja. Kan begitu. Itulah pemerataan pembangunan penting sekali. Dan Soeharto tidak melakukan itu. Kalau ngomongin kepadatan Jakarta ya itulah dulu ada namanya urbanisasi, transmigrasi, itu kan nonsen punya. Karena yang dibangun sama dia kan cuma Jakarta. Kan kira-kira begitu. Itulah kenapa Jakarta banjir. Dan kemarin udah betul sebetulnya Ahok itu. Gua nggak nyalain Anies. Gua nggak menyalahkan Anies ya, maksudnya. Tapi karena begini. Dulu Ahok udah betul. Apa yang dia kerjakan udah tepat gitu kira-kira ya. Tapi you pilih Anies kan. Nah itu pilihlah. Makan dah banjir ya. Oh emang kalau Ahok yang dulu jadi nggak banjir? Nggak, pasti berkurang. Kenapa? Kenapa pasti berkurang? Pasti. Kenapa? Karena way-nya betul. Kalau way-nya betul, resultnya lo nggak usah pikirin, kira-kira begitu. Ngerti gak maksudnya? Kalau way-nya betul, way itu apa ya? Caranya betul gitu loh. Misalnya tadi banjir, sungai kali digali kan, dinaturalisasi atau diapain namanya, normalisasi lah atau apalah namanya. Itu udah betul kan? Kalau ternyata masih banjir berarti there's another problem, right? But di kali it's already fixed, it's already good, kan gitu kira-kira. There's another problem. Nggak salah dong kali dibersihin gitu, kira-kira begitu. Jadi caranya udah betul, resultnya kita lihat dan pasti berkurang. Kenapa? Kalau misalnya kalinya udah betul kok, pasti berkurang. Karena perbandingannya kali dibetulin sama nggak dibetulin pasti beda. Kan begitu kira-kira. Itu kan make sense aja, gampang sekali. Maksudnya mudah sekali, mikir begitu tuh mudah betul. Terus dulu kalau nggak salah Ahok pernah mau bikin ini. Udah bikin apa? Pernah bikin? Apa mau bikin? Mungkin udah jadi kali. Atau nggak jadi gara-gara dia berhenti. Apa namanya? Pengolahan limbah. Daur ulang. Itu penting sekali. Lihat di Bantar Gebang. Waduh, sampah semua. Gila. Itu harus dibetulin. Kalau bahasanya Jokowi atau Ahok dulu kan bilang gini, tugasnya itu kan gubernur tuh dari mau lahir sampai mati diurusin sama dia kan gitu. Gubernur tugasnya begitu. Warganya dari mau lahir sampai mati.
Jadi begitu. Kenapa Jakarta banjir kemarin? Jadi kalau you tetap buang sampah sembarangan, you tetap kayak gitu, you akan banjir terus. Kalau kali nggak dibetulin, you akan banjir terus. Kalau you tetap melanggar hukum, you punya bangunan, you akan banjir terus. Pasti. Pasti ini matematika. Pasti hukumnya. Karena air itu kan natural aja dia turun dari atas ke laut. Itu natural itu. Naturalnya begitu. Nggak bisa lawan natural itu. Kita bisa rekayasa. Air turun kita alihkan. Itu air rekayasa kan. Tapi juga nggak bisa lawan kan itu air. Nggak bisa air bikin nanjak kalau nggak pakai generator, kira-kira begitu. Dia air akan terus ke bawah. Kecuali lu pakai generator tembak ke atas. Betul. Itu rekayasa namanya. Jadi itu hukumnya itu pasti. Kalau tetap buang sampah sembarangan, kalau tetap ngikutin rule 30% buat tanah itu akan banjir. Pasti kok. Kalau kali nggak dibetulin pasti banjir. Kalau pemborong gede nggak dibenerin pasti banjir. Kalau apartemen dibangun seenaknya pasti banjir. Pasti banjir. Kira-kira itu. Dan anehnya you beli lagi tuh apartemen. Aduh, you kalau berduit ya, you beli lagi tuh apartemen. Udah tau dia melanggar, you beli lagi. Lu ketika atau perumahan gitu yang melanggar begitu ya, ketika dia punya lu buka you beli. Weh, terus waktu pas banjir komplain kan gimana jadinya? Betul. Kan begitu. Udah tau apartemen yang melanggar nih. Lu lihat kan, ini tanahnya segede gini. Dia bangun ke atas. Terus di mana hijaunya nih? Kan kira-kira begitu kan? Nggak ada. Wih, bagus tapi nih. Lu beli, kan begitu. Karena lu punya duit. Betul. Terus begitu banjir lu komplain. Apa kata Tukul? Mikir, kan begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi itu cerita banjir Jakarta. Ya kan? Dia bisa main perahu.